Belajar menjual bagi saya merupakan salah satu hal terberat yang pernah saya lakukan, karena sangat sulit merangkai kata-kata dan menggambarkan teror yang saya alami setiap hari mengetuk pintu. Ini lebih buruk dari mimpi buruk manapun. Saya benci ditolak, dan rasa takut ini yang saya alami selama 3 tahun. Saya juga benci mengatakan kepada atasan saya bahwa saya tidak mencapai target, bahkan tanpa berhasil menggolkan penjualan apapun. Saya benci melihat komisi yang saya terima dan menyadari bahwa saya mungkin tidak akan mampu mengumpulkan modal untuk menjadi seorang wirausahaan yang saya impikan. Saya benci segala sesuatu yang berhubungan dengan menjual. Saya dapat sejujurnya mengatakan bahwa kekayaan, kekuasaan, dan kebahagiaan ini berkaitan langsung dengan menjual dan berkomunikasi. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, tekan tombol notifikasi, komen, dan share ke teman-teman sekalian. Menjual tak melulu menjajakan barang dagangan atau menelepon klien menawarkan proyek serta produk. Ketika di rumah, menasihati anak-anak atau merayu kekasih hati, itu juga menjual. Proses menjual dimulai sejak membuka mata pada pagi hari. Ketika istri membangunkan suaminya, meyakinkan sudah waktunya beranjak dari tempat tidur dan berhenti bermalas-malasan, istri yang rajin itu tengah menjual loh. Dia sedang mempengaruhi pikiran si suami yang mungkin dalam hatinya tengah merajuk. 5 menit lagi. Nyaris segenap kegiatan pada jam-jam berikutnya adalah proses menjual. Setiap kalimat yang bertujuan agar lawan bicara kita memahami, mempercayai, serta melakukan apa yang kita sampaikan adalah menjual. Itu bukanlah pekerjaan gampang. Ada kemungkinan muncul 1001 alasan untuk menolak, beratus-ratus bantahan, sepaket komplain, dan paling parah bila lawan bicara kita menganggap kita tidak ada. Ibu mesti telaten dan memahami celah berpikir anak agar kata-katanya didengar. Anak-anak yang kita pacu agar terus tumbuh pintar pada banyak kesempatan biasanya akan bersikap kritis. Mereka mengendaki setiap nasihat punya alasan, setiap saran harus meyakinkan. Sebaliknya, setiap terbit larangan justru memercikan rasa penasaran. Kadang-kala orang tua harus menyuguhkan contoh demi contoh untuk menepis anak-anak dari rasa ragu. Itu sebabnya menjual ke anak bukan perkara mudah. Artinya, jika orang tua mampu meyakinkan dan mempengaruhi anak mengikuti apa yang disampaikan, orang tua itu adalah penjual yang hebat, penjual yang keren. Dari gambaran tersebut, definisi sederhana menjual dapat dirumuskan sebagai kegiatan mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkannya. Berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain tentu saja bukan hanya monopoli tim sales, marketing, promotion, customer service, dan business development. Tindakan mempengaruhi hadir di seluruh ruangan bisnis, dimanapun juga, menyelinap hingga ke meja sekretaris, akunting, bahkan di pos satpam. Namun selama ini banyak perusahaan ilmu menjual hanya di-share kepada mereka yang berhadapan dengan klien atau customer. Kemudian ada yang mengatakan, ngapain saya belajar menjual? Tugas saya hanya menghitung uang kan, ngurusi kasbon karyawan atau bikin invoice. Pun yang nagih bukan saya toh. Coba apa dong urusannya sama jualan? Juga saya, tugas saya kan hanya merekrut karyawan dan mengurusi hal-hal kepegawaian. Kalau ngurusi penjualan ya... Apalagi saya, tiap hari sembunyi di gudang, tidak pernah berurusan dengan pembeli. Lalu ilmu menjual buat apa? Kenyataannya, bagian finance harus mempengaruhi tim forecast agar berusaha membeli barang yang lebih murah. Tim cleaning service pun harus mempengaruhi seluruh orang di kantor agar menjaga kebersihan. Seorang petugas warehouse harus mempengaruhi kurirnya untuk memastikan barang yang dikeluarkan segera dikirim dan sampai ke tujuan. HRD Manager punya tugas penting bernegosiasi dengan calon karyawan dan merawat kinerja serta produktivitas seluruh pegawai. Hukumnya wajib bagi HRD mampu mempengaruhi orang lain, calon karyawan maupun karyawan yang sudah bekerja. Karyawan di level manapun, di posisi apapun, ia menjual kemampuannya supaya atasan paham seberapa besar ia layak mendapatkan reward dan jenjang karir. Dengan demikian, sesungguhnya ilmu menjual harus dipelajari banyak orang. Memang sih, untuk level coaching, step by step cara menjual diperuntukkan bagi tim sales, marketing, promotion, customer service, dan business development. Namun, sharing tip-tip menjual harus sampai ke semua orang dalam sebuah lembaga bisnis.
Begitupun para pekerja mandiri, dokter, pengacara, notaris, konsultan, teknisi, penulis, dan pelukis sesungguhnya tak lepas dari proses menjual. Seorang psikolog anak berusaha menciptakan ruang praktik senyaman mungkin. Tak sekedar menyulap ruangan praktiknya dengan gambar-gambar kartun Doraemon atau Minion, gambar superhero Superman atau Spiderman, sang psikolog bahkan melengkapi tempat bisnisnya dengan beragam permainan, boneka, peralatan melukis, dan mewarnai, serta memasang layar besar untuk memutar film-film menarik bagi anak-anak. Suka warna apa sayang? Tanya sang psikolog sambil menggenggam sekepok pensil warna. Ia duduk bersila di depan gadis 8 tahun. Pink. Wah, warna yang manis. Pasti suka boneka Barbie juga ya? Psikolog terus berusaha memengaruhi pasiennya. Iya tante. Tante punya boneka Barbie? Punya dong. Boleh pinjam? Boleh. Tapi gadis manis harus mau makan dulu. Setelah makan nanti adik cantik ini bisa bercerita soal teman-teman di sekolah. Penawaran mulai dibuat sang psikolog agar pasiennya bisa berkisah tentang apa yang dialami. Tanpa menyadari pentingnya ilmu menjual, mereka tak akan mau bercapai-capai melakukan itu. Mereka ingin menjual jasanya dengan cara menarik minat orang-orang tua dengan berbekal hal-hal yang digemari anak-anak. Pak, maaf kita jadi ikut exhibition. Tanya Vingga, manajer promosi produk furniture. Jadilah, tolong kamu siapkan semuanya. Bikin flow kita presentasi dulu. Jawab Rai, sang CEO. Tapi Pak, kita akan keluar dana cukup besar untuk ini. Karena harga booth-nya lumayan. Selain itu kalau dari penjelasan Kementerian Perdagangan, visitornya dari Afrika dan Timur Tengah. That's good. Justru pasar non-tradisional yang sekarang paling potensial. Selagi Eropa dan Amerika kembang kempis, coba kamu koordinasi dengan bagian desain. Usulkan inspirasi tema mantan Presiden Mandela untuk furniture kita. Kombinasi motif-motif batik. Rai mengembangkan senyum. Batik Mandela? Itu hanya salah satu, tapi bisa jadi pemicu. Saya yakin exhibition ini hanya pintu masuk. Kita akan bawa visitor ke pabrik-pabrik kita dan segera bikin MOU. Kita coba Afrika Selatan, Namibia, Nigeria, dan lain-lain. Pasar ekspor ada di depan mata. Rai terus menjual mimpi pada timnya. Air mukanya penuh semangat. Ada api menyala dalam setiap kalimat-kalimat yang sengaja ditekankan. Baik Pak, saya juga akan mencoba melihat peluang negara-negara Karibia yang katanya akan jadi visitor tahun ini juga. Mungkin Trinidad dan Barbados. Semangat dari Rai telah memercik pada Vingga. Art of selling untuk para eksekutif amat istimewa. Keluar, seorang pemimpin perusahaan yang menghadapi negosiasi besar dengan klien, supplier, pemasok, bahkan investor baru. Urusan menjelaskan proyek, program hingga ide ke investor atau pemegang saham, memaparkan strategi bisnis menjadi makanan sehari-hari. Semua itu hanya dilakoni dengan syarat mutlak, kemampuan menjual. Kedalam, seorang pemimpin menjual mimpi dan gagasan ke timnya, supaya seluruh lapisan memahami dan bergerak mewujudkan rencana. Seorang eksekutif bisa harus menjual mimpi untuk dirinya dan timnya. Pagi, siang, sore, eksekutif tampil memberi semangat dan meyakinkan anggota tim tentang bisnisnya yang bakal gemilang, tentang kerja keras dan cerdas. Itu sebab saya meminta para eksekutif perusahaan tidak hanya mengirimkan tim salesnya untuk mengikuti step by step cara menjual. Mereka harus menjadi bagian penting dalam coaching menjual. Sebagai leader lah, ia harus menjual pertama kali sebelum timnya. Saya pernah bertemu seorang klien, seorang eksekutif yang gagal mengajak anaknya meneruskan usahanya. Dari serangkaian dialog dengan ayah anak, saya mendapati kegagalan itu buah dari sikap bapak yang lupa kewajibannya untuk menjual mimpi. Si ayah sebaliknya mengobrol keluhan. Aduh, bisnis semakin sulit betul. Cari orang yang bisa dipercaya kayak nyari jarum di gudang jerami. Pungli di mana-mana, politik bikin kisruh. Susah. Pada kesempatan lain, cerita buruk juga dijual pada para karyawan. Bisnis sedang buruk, kalian harus siap-siap. Jualan makin susah, saingan makin banyak saja setiap hari. Kalimat-kalimat negatif ini bisa dijadikan senjata oleh para karyawan untuk mendapat toleransi bila tidak mencapai target.
Bapak benar, kondisi lagi lesu. Kami makin sulit memenangkan tender, persaingannya banyak. Mereka semua pakai pelicin. Kalau mau menang, kita harus melakukan hal yang sama, Pak. Pada situasi ini, orang cenderung membeli apa yang kita jual. Bila kita menjual hal yang buruk, orang akan mudah membelinya. Itu sebab haram hukumnya seorang leader menjual mimpi buruk.